Tuh iye, surah barah antara Kalteng. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bara Kalteng, bincang-bincang antara Kalteng. Sebelum itu, perkenalkan saya Siti Nur Anissa Fitri. Tapi saya tidak sendiri di sini karena ditemani narasumber yang sangat istimewa sekali, yaitu Ibu Anissa Rizky Ananda selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Ibu mau salam-salam dulu ke penonton dulu, Bu. Halo penonton, panggilannya apa tadi? Bara Kalteng. Iya, Bara Kalteng nih, bincang-bincang antara Kalteng. Bara Kalteng. Halo Bara Kalteng, apa kabar? Nah, baik Bu. Nah, Ibu ini kan Kaprodi Ilmu Komunikasi, usianya sangat muda sekali ya, Bu. Berapa usianya? Boleh di-spill? Kalau usia ini anggaplah generasi milenial ya, bukan Gen Z. Nah, bisa ditebak lah antara rentan usia tahun generasi milenial dari tahun berapa itu biasanya? 2090-an lah. Enggak lah segitu. Jadi kalau umur kita anggap tahun 90-an aja. Tapi masih berkepala dua kan, Bu? Umurnya, usianya. Anggap aja seperti itu ya. Oke. Boleh nggak sih umur nggak usah dibahas? Oh iya, maaf Bu. Mohon maaf. Oke, langsung aja ke topik penjaraan aja. Ini dikat nggak sih? Boleh nanti sama Bang Yasin. Bingung nanti dia. Oke, lanjut Nis. Nah, untuk boleh nggak Bu menceritakan sedikit tentang pengalaman Ibu menjadi Kaprodi Ilmu Komunikasi ini, Bu? Oke, pengalamannya sungguh luar biasa ya. Nano-nano, adasa, manis, asin, beda rasanya gitu kan kayak tagline-nya. Kita kayak sponsor ya harusnya jangan gitu kan. Kalau pengalamannya ada, tidak mungkin nobody perfect kan ya, tidak mungkin setiap pekerjaan itu pasti sempurna. Yang senengnya ada, sedihnya ada, kecewanya ada, tapi lebih banyak senengnya gitu. Yang sebelumnya Kaprodi ini ngapain aja sih gitu kan, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan semenjak jadi Kaprodi. Misalnya, oh ternyata ngurusin mahasiswa tidak semudah yang kita bayangkan dulu. Terus nggak cuma mahasiswa yang kita handle, ada lagi nanti tentang dosennya, lalu dosennya nanti juga dikoordinasikan bagaimana penelitian dan pengabdiannya untuk mencapai tridharma perguruan tinggi. Nggak sesimpel yang kita lihat kalau misalnya Kaprodi itu cuman ini itu nyuruh ini dan ini itu, padahal ada banyak bagian yang harus di handle. Oke, Ibu. Nah, untuk latar belakang pendidikan Ibu dari mungkin dari TK sampai kuliah. Banyak ya dari TK ya. Basicnya kalau dari TK sampai SMA itu di Palangkaraya. Kalau berarti misalnya asli Kalimantan ya, Bu? Asli Kalimantan, Palangkaraya. TK perlu disebutin satu-satu TK-nya. Ntar halo teman-teman alumni. Ada TK Perwanida 1 mungkin yang dulu sering kasih makan kancil ya, apa sih depan gubernur itu? Kelinci atau apa? Dulu sering itu Perwanida 1 deket Bundaran Besar. Lalu SDN Menteng 6, sekarang SD 4 Menteng namanya. Lalu SMP 2, terus lanjut ke Semada, Pentol Mas Pura loh. Lalu S1-nya di Ilmu Komunikasi Muhammadiyah Malang. Nah, lanjut S2-nya di Universitas Brawijaya Malang, tetanggaan masih satu kota. Mau melanjutkan S3 lagi nggak, Bu? Insya Allah nanti ya, tunggu restu dari kampus. Bu. Amin. Nah, untuk perkembangan nih di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dalam beberapa tahun terakhir tuh apa aja, Bu? Perkembangannya banyak. Pesat pertama dari jumlah mahasiswa yang dulunya hanya 10 orang, lalu semakin tahun semakin banyak jumlah mahasiswanya. Dari yang hanya satu kelas cuma 10, tahun depannya naik lagi jadi 20. Yang dulunya cuma ada kelas reguler, 2 tahun ke depannya ada kelas non reguler, kelas pekerja, KPT, naik lagi jadi 2 kelas. Terus naik lagi ada kelas RPL yang baru-baru ini banyak peminatnya gitu kan. Jadi kalau misalnya dilihat perkembangannya, pertama yang terlihat jelas adalah dari jumlah mahasiswanya yang meningkat, sama banyak kelas baru yang ditawarkan. Jadi nggak hanya reguler, non reguler, KPT dan RPL gitu. Meningkat setiap tahunnya ya, Bu? Setiap tahunnya meningkat, alhamdulillah. Nah, ada rencana nggak, Bu, pengembangan atau inovasi baru di ilmu komunikasi dalam waktu dekat ini? Pengembangan dan inovasi baru dalam waktu dekat, mungkin kita lebih memanfaatkan fasilitas yang ada.
Karena kan kita sendiri udah punya lab podcast juga. Nah, lab podcast ini nantinya bisa teman-teman mahasiswa kembangkan lagi gitu kan. Semoga nanti kalau misalnya kita dapat hibah lagi, kita akan bikin podcast baru lagi gitu kan. Bukan podcast sih bahasanya, lab baru lagi, cuman tidak ke podcast. Rencananya mungkin akan lebih membuat lab yang mendukung terkait dengan prodi ilmu komunikasi gitu. Lebih ke pengembangan fasilitas untuk mahasiswanya. Nah, selama menjabat menjadi Kaprodi ini, apa saja pencapaian atas atau prestasi terbaru di ilmu komunikasi? Prestasinya karena masih baru ya, kurang lebih 1 tahun saya baru menjabat. Yang pernah, ini nggak tahu ya prestasi atau enggak, kita dapat hibah. Ini nggak mungkin saya sendiri, pasti ada tim yang mendukung saya di baliknya gitu kan. Nah, hibah PKKM ini adalah pencapaian dari si prodi ini. Dari hibah itu kita bisa bikin lab podcast itu. Terus mahasiswa ada yang melakukan pertukaran keluar kota, ada yang magang RRI dan Bina Desa. Nah, itu bisa disebut sebagai sebuah prestasi dari universitas, khususnya prodi ilmu komunikasi. Karena kan PKKM itu kepanjangannya adalah Program Kompetisi Kampus Merdeka. Nah, itu sendiri tidak semua universitas mendapatkan kesempatan itu. Jadi bisa terbilang itu prestasi buat prodi ilmu komunikasi. Berarti ada nih mahasiswa sampai ke luar negeri gitu, Bu? Kalau ke luar negeri, ini kemarin kita kerjasama sama UMY. Ada mahasiswa yang melakukan KKN 3 negara. Itu ada ke luar negeri, ke Malaysia sama Thailand. Itu sudah berangkat kok atau belum? Udah, ini lagi masa proses perjalanan itunya studinya. Sampai berapa bulan itu, Bu? Kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan gitu. Oke, baik. Nah, jadi kan tadi membahas tentang Ibu ya selaku Kaprodi. Sekarang ke mahasiswa baru nih pendaftaran nih. Oke. Nah, ini pendaftarannya masih dibuka, Kak, Bu? Untuk sekarang sampai 31 Agustus itu yang gelombang ketiga kita tutup. Tapi nanti di bulan depan ada gelombang baru. Itu kalau tahun kemarin namanya one day service atau gelombang keempat gitu. Nanti tunggu saja pengumumannya. Tapi kalau misalnya teman-teman dari warga Kota Palangkaraya atau di luar yang mau daftar, monggo silahkan daftar. Jangan buka tmb.umpr.ac.id gitu. Atau ada sosial medianya nih, Bu, biar dapat info lebih lanjutnya. Kalau sosial media Instagram ilmu komunikasi ada di ilmukomunikasi.umpr itu akunnya, atau di Visipol UMPR. Cari aja nama akunnya, atau enggak ke websitenya aja, langsung daftar di umpr.ac.id. Jadi kuotanya masih banyak ya, Bu? Masih ada, silahkan, tapi jangan nunggu kuota habis baru mau daftar. Nah, ini mumpung masih dibuka gitu kan, ayo jadi promosi gitu. Iya, gak apa-apa, Bu. Nah, buat persyaratannya nih, Bu? Persyaratannya yang jelas, yang pertama banget harus lulus SMA. Ya. Gak mungkin kan dia lulus SMP dia daftar jadi kuliah, kan gak mungkin. Jadi jangan lupa ijazah yang pertama harus lulus SMA. Yang kedua ada KTP, itu jelas gitu kan. Persyaratan umum pada masuk perguruan tinggi gitu, foto, terus fotokopi KK dan bagian administratif lainnya. Lengkapnya lihat website ya. Iya. Lihat ya guys di sosial medianya Visipol UMPR gitu, dan Instagram. Juga Instagram, di websitenya juga ada. Nah, ini kan pasti ada beasiswanya kan, Bu? Nah, jadi beasiswanya itu apa aja? Yang buat orang tuanya PNS sama yang non PNS nih, Bu? Kalau secara spesifik PNS dan non PNS itu kayaknya gak ada ya. Ada nggak sih? Yang ada itu setahu saya ada KIP, itu kan buat mahasiswa yang tidak mampu. Yang kedua yang teman-teman ada itu adalah beasiswa BI. Itu kan kalau misalnya sudah di pertengahan perkuliahan, semester 3. Nah, beasiswa yang baru ini ada beasiswa dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, ya, dari sama gubernur, dari gubernur itu 1.000 kuotanya buat UMPR untuk semua prodi. Lalu ada lagi beasiswa khusus masyarakat Katingan, itu juga ada. Jadi 2 beasiswa ini yang kita tawarkan untuk pendaftaran tahun ini, tahun ajaran ini gitu. Nah, jadi untuk kualitasnya nih, Bu, kualitas pengajaran dan fasilitas yang sudah ada di Prodi Ilmu Komunikasi. Kualitasnya, pengajarannya bisa kamu rasakan sendiri bagaimana sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, mahasiswa ilmu komunikasi juga. Ada podcastnya. Nah,
Terus diajari public speaking, diajari MC, pokoknya banyak banget. Apalagi dosen-dosen itu baik-baik banget, Bu, di ilmu komunikasi. Bagus banget ya. Oke, jadi untuk fasilitasnya pertama udah disebutin Nisa tadi, ada podcast, itu salah satu di mana prodi ilmu komunikasi nggak mungkin nggak punya lab. Nah itu kan salah satu supaya teman-teman bisa mengembangkan skillnya, teori yang udah diajarkan gimana sih nanti nggak cuma teori kan kita belajar, pasti ada yang dipraktekkan. Nah itu salah satu fasilitasnya. Yang kedua kan ruangannya tidak sepanas karena ber-AC neraka gitu kan, ada AC-nya lah ya sama kipas anginnya. Terus dari segi tenaga pengajarnya kita juga punya beberapa praktisi-praktisi, ada dosen kita penyiar radio, wartawan, anggota DPR dan lain sebagainya. Jadi tidak pure murni hanya dosen yang berteori saja, tapi ada dosen juga yang punya bidang keahlian di dunia praktisi gitu. Baik. Nah, jadi kalau misalnya perbedaannya nih, Bu, ilmu komunikasi di UMPR sama ilmu komunikasi di universitas lain, Bu. Bedanya? Iya. Kalau misalnya ilmu komunikasi di setiap universitas pasti dia punya ciri khasnya masing-masing. Nah, kalau misalnya yang lain kan itu pertama beda lokasi, beda kota juga kan. Tapi ini yang serius nih ya guys. Kalau misalnya setiap universitas itu yang punya prodi ilmu komunikasi pasti ada satu mata kuliah pencirinya. Cari aja di universitas lain ada nggak mata kuliah komunikasi budaya Dayak. Nah itu salah satu ciri khas dari UMPR gitu kan. Kalau misalnya geser aja ke Unlam, di Unlam dia tidak ada mata kuliah komunikasi budaya Dayak, tapi dia ada mata kuliah penciri lainnya, ciri khas dari Unlam gitu kan. Misalnya kalau tidak salah baca ada mata kuliah tentang tanah gambut kalau nggak salah ya. Terus mata kuliah misalnya nih tempat saya dulu di Universitas Muhammadiyah Malang itu kita ada mata kuliah komunikasi strategi dakwah karena kan itu Muhammadiyah gitu. Jadi mereka lebih ke mata kuliah pencirinya adalah komunikasi strategi dakwah. Nah kalau misalnya dibedakan dengan UMPR ilmu komunikasinya dengan universitas lain adalah di mata kuliah komunikasi budaya Dayak gitu. Untuk apa kita lokal wisdom gini tidak bisa bahasa Dayak kan, komunikasi tapi tidak bisa banyak bahasa kan percuma aja gitu. Itu pencirinya. Ibu bisa bahasa Dayak nggak, Bu? Bisa, ayo coba tanya. Bu, saya yang nggak bisa. Oh nggak bisa. Bahalap narai kabar. Terus kamu jawab bahalap gitu. Bahalap. Ya, apa lanjutannya, Bu? Ya bahalap kabar. Bagus lagi, alhamdulillah bagus lah kabar gitu. Nah, berikutnya nih di ilmu komunikasi UMPR tuh apa aja yang dipelajari, Bu? Banyak banget. Tapi jangan sampai ini banyak orang yang salah persepsi ilmu komunikasi biasanya dianggap mirip dengan ilmu komputer ya kan. Kamu dulu pertama kali masuk ilmu komunikasi mikirnya ilmu komunikasi sama nggak sama ilmu komputer? Beda, Bu. Beda kan? Beda. Nah, ada juga yang masih menganggap ilmu komunikasi ini sama dengan ilmu komputer. Padahal beda. Jadi di ilmu komunikasi ini ada banyak yang dipelajarin, gak cuman belajar ngomong, tapi ada tentang ruang lingkup komunikasi. Misalnya ada komunikasi budaya Dayak tadi, ya kan? Terus ada komunikasi internasional, lalu komunikasi antar pribadi, apalagi ya? Komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi itu sedalam lingkup komunikasinya, tingkat komunikasinya. Ada juga kita nanti belajar dasar-dasar public relation, lalu jurnalistik, cyber journalism gitu kan. Terus lebih praktisnya lagi ada produksi audiovisual, lalu fotografi dan kamera, terus menulis dan menyunting naskah berita gitu. Jadi nggak cuman belajar tentang ngomong aja, tapi ada bidang ilmu komunikasinya yang dipelajari. Banyak banget ya, Bu, bisa dipelajari di situ. Luas banget. Jadi luas. Nah, kemudian untuk lulusan ilmu komunikasi nih bisa jadi apa aja nih, Bu? Banyak. Nih kamu jadi host di podcast itu salah satunya. Terus yang megang kamera nih, halo. Yang megang kamera, fotografer, videografer, host bisa di host podcast, televisi, radio dan lain sebagainya. Itu bisa jadi lulusan komunikasi. Komunikasi luas. Kalau misalnya teman-teman nih
bagian dari introvert gitu kan yang nggak begitu suka di depan layar, bisa jadi di belakang layar gitu kan, jadi fotografer, videografer, atau bagian kreatifnya itu juga bisa. Atau teman-teman suka banget ngobrol lalu pengen jadi center of excellence gitu kan, center of excellence tagline-nya Visible yang suka jadi yang suka jadi pusat perhatian orang, itu bisa jadi MC, bisa jadi host gitu kan, pokoknya dia tersorot kamera aja. Nah itu. Terus kalau ini kan bidang media nih, selain jadi host dan fotografer, videografer, bisa juga teman-teman yang bikin kontennya, content creator, ngedit si videonya, lalu ngedesain poster gitu kan, kalau misalnya suka yang kreatif gitu. Jadi kan nggak cuma sebatas tentang media, atau bisa jadi PR, humas gitu kan, atau konsultan marketing communication itu juga bisa. Atau teman-teman ngedesain sebuah produk untuk dipasarkan, itu juga bisa, luas banget. Jadi nggak cuma ngomong di depan kamera, tapi juga kita bisa di behind di kamera, atau konsultan komunikasi juga bisa. Jadi luas, nggak cuma ngomong aja bidang kerjanya. Di bidang marketing juga bisa ya, Bu? Bisa, karena kan sendiri kita ada mata kuliah kan, marketing communication sama periklanan. Ada komunikasi bisnis juga kan? Iya, betul. Nah, jadi luas. Jadi jangan terpaku hanya satu bidang kerja, tapi kita bisa ke bidang kerja lainnya. Anggapannya kalau kita lihat secara mata kuliah, prodi ilmu komunikasi ini bisa mencakup semua level pekerjaan gitu kan. Jadi kita dasar-dasarnya itu udah bisa kita pelajarin dari ekonomi, politik, bisnis, lalu tentang apalagi komunikasi tentu juga kita pelajari gitu. Jadi luas banget. Banyak banget ya Bu lulusan ilmu komunikasi itu teman-teman. Jadi kalian gak usah meragukan masuk ilmu komunikasi, karena bisa jadi apapun, bukan ya apapun sih, maksudnya bisa dapat kerja sesuai dengan pekerjaan, bidang apapun gitu bidang ya. Apapun. Jangan fokus sama satu bidang gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya prodi ilmu komunikasi bingung mau kerja apapun. Kalau misalnya kalian bingung mau daftar, ya kalian sendiri yang bikin lapangan pekerjaan, bikin konten. Itu kan banyak tuh di TikTok. Kalau misalnya kita bikin konten di TikTok, Instagram, atau di sosial media lainnya, pasti ada yang namanya skrip gitu kan. Kalian udah belajar kan bikin skrip, naskahnya. Jadi kapan posting yang bagus, kapan waktu FYP lah bahasanya gitu kan, kapan waktunya, mana sih konten yang menarik, pasti kan ada survei. Terus kadang-kadang kan kalian perhatikan gak sih kalau misalnya konten creator itu dia pasti ada satu bidang yang mereka terus menerus dipublish. Nah itu kan salah satu ciri khasnya mereka. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jadi content creator, nanti pasti harus ada ciri khas yang pengen ditampilkan biar membedakan dengan content creator yang lainnya. Nah itu yang kita bahas di prodi ilmu komunikasi, bagaimana membuat konten itu menarik. Jadi jangan takut nggak dapat kerja, teman-teman sendiri bisa bikin lapangan pekerjaan itu sendiri. Ada nggak sih Bu alumni dari ilmu komunikasi yang sukses di bidang komunikasi? Yang sukses di bidang komunikasi alumninya ada, cuman beberapa itu ada juga yang jadi seleb TikTok gitu kan. Saya lupa nama akunnya apa, sempat kontennya itu viral gitu. Itu satu. Terus ada juga yang kerja di media lokal Palangkaraya, lalu ada yang di kantor gubernur, terus ada juga yang di universitas kerjanya gitu, jadi humasnya. Lalu ada yang swasta, dia di bidang wira swasta itu juga ada. Nah, ada juga yang punya self foto sendiri tapi belum lulus sih. Kemarin udah pernah diwawancara di sini kan. Nah, itu. Nonton ya banyak teman-teman sih yang setahu saya itu. Jadi jangan takut tidak dapat kerja kalau di ilmu komunikasi. Iya, benar. Nah, upaya kampus kepada mahasiswa agar siap menghadapi dunia kerja di bidang komunikasi seperti apa? Upaya kampus agar mahasiswa siap bekerja di luar. Yang pertama pasti kamu pernah ikut kuliah pakar kan ya? Iya, Bu. Di kampus. Nah, itu salah satu upaya kita. Jadi nggak cuman belajar teori dari dosen, tapi juga dari orang-orang yang sudah berkarir, sudah bekerja. Nah, itu salah satu cara kita untuk
memberikan ilmu gitu kan, gimana sih dunia kerja sebenarnya gitu kan. Itu satu, dengan cara kuliah pakar, mendatangkan pakar-pakar yang ahli pada bidangnya. Nah yang kedua teman-teman untuk mempersiapkannya adalah dengan program magang. Di situ teman-teman lebih tahu dunia kerja itu seperti apa. Misalnya ada yang magang di Antara gitu kan, jadi lebih tahu tuh gimana tata cara bikin podcast, menulis berita. Jadi kan ini adalah sebagai bentuk pengalaman bekal teman-teman. Kalau lulus, saya sudah punya pengalaman jadi host di podcast. Saya udah pernah bikin berita atau menyunting berita. Presenter. Jadi presenter, bikin video atau foto-foto. Nah, itu jadi 2 itu, dari kuliah pakar dan magang. Baik, selanjutnya nih, menurut Ibu tantangan terbesar yang dihadapi oleh mahasiswa ilmu komunikasi saat ini, dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesarnya yang selama ini dihadapi ya, kalau kamu apa menurut kamu sebagai mahasiswa, ada nggak tantangannya? Ada, atau menurut kamu ya udah pertama ada tantangan terbesar saya ini mahasiswa ilmu komunikasi dengan sifat yang introvert ya teman-teman. Itu sulit banget, apalagi harus tampil di depan kamera, apalagi di hadapan banyak orang tuh susah banget, Bu. Tapi kan gak selamanya introvert tidak berani di depan kamera gitu kan. Banyak artis-artis yang introvert tapi dia bisa ngomong di depan kamera, keluar dari zona. Iya, ada tahu nggak siapa tuh, yang Bu? introvert tapi bisa di depan kamera? Siapa? Raditya Dika. Nah itu dia walaupun introvert tapi dia tetap jadi host podcast gitu kan. Mungkin salah satu tantangannya adalah mahasiswa yang introvert tadi. Kebanyakan mahasiswa kalau disuruh ngomong nggak ada yang berani mau ngomong di depan. Itu gimana cara membuat mahasiswa itu ada rasa kompetitifnya itu masih kurang. Mereka tuh kayak ya udahlah gitu kan. Padahal itu penting banget ngomong di depan umum. Mensiasatinya gimana? Makanya beberapa mata kuliah harus kita tuntut mereka untuk ngomong di depan. Misalnya mata kuliah public speaking, diusahakan setiap pertemuan teman-teman harus ada ngomong gitu kan. Ngomong di depan, melatih setidaknya di depan teman-teman sendiri lah. Kalau misalnya teman itu introvert gitu kan. Jadi dia lebih berani ngomong di depan umum. Nanti kan berkembang tuh pelan-pelan gitu. Audiensnya gitu. Tantangannya adalah kompetitifnya masih kurang tinggi, tapi ada beberapa mahasiswa yang jiwa kompetitifnya sudah sampai ke nasional gitu kan. Sama kreativitasnya masih harus dibentuk lagi, tapi nggak semuanya ya, cuman beberapa aja gitu. Tantangannya itu dari segi kompetitif dan kreativitas. Tapi bukan berarti tidak ada mahasiswa prodi ilmu komunikasi yang tidak kreatif, bukan begitu gitu. Jadi di prodi ilmu komunikasi itu kalau mahasiswa yang introvert nih bergabung ilmu komunikasi itu diajarkan satu persatu, pelan-pelan kayak gitu. Jadi yang teman-teman misalnya ada kendala malu gitu kan ngomong di depan kamera, coba lihat Anissa udah bisa ngomong di depan kamera gitu kan. Terima kasih untuk mentor kami. Terima kasih juga untuk dosen UMPR khususnya ilmu komunikasi. Benar. Jadi gitu. Pertama, teman-teman introvert gitu kan. Nanti diajarin dulu kan mata kuliah public speaking di semester 5. Sekarang kita ada kurikulum baru tahun 2023 itu dirubah ke semester 1. Jadi teman-teman di semester 1 udah langsung belajar public speaking. Nah, dari situ nanti sejak semester 1 kita bentuk supaya teman-teman yang introvert jadi bisa berani ngomong di depan publik, di depan umum kayak gini gitu. Berarti di awal tuh udah disiapin bekal. Di awal gitu. Udah dibentuk supaya teman-teman berani. Itu jadi kalau misalnya ada event atau ada lomba tentang yang ngomong di depan umum atau yang lain sebagainya, teman-teman udah berani dan mau gitu. Oke. Nah, ini Bu, untuk mahasiswa akhir. Mahasiswa akhir. Kan mahasiswa akhir ini contohnya saya nih sedang menghadapi skripsi atau tugas akhir. Nah itu di kampus cara penilaian menyusun kemampuan mahasiswa menyusun skripsi dan juga mempresentasikannya seperti apa, Bu? Sekalian bimbingan ya? Kalau bisa sama judulnya, Bu. Iya. Jadi kita ada panduan penulisan skripsi.
Dulu kan tahun-tahun sebelumnya lulus hanya dengan skripsi. Nah, udah dari tahun kemarin kalau tidak salah kita udah bisa lulus dengan jurnal. Jadi panduan tugas akhir tidak hanya terpaku dengan skripsi tapi juga bisa lulus dengan jurnal gitu. Tata cara penulisannya nanti ikutin aja panduan yang pertama. Lalu jangan lupa misalnya bingung, hubungi dosen pembimbingnya. Kalau misalnya dosen pembimbingnya slow respon, kejar aja terus, chat aja terus dosen pembimbingnya. Kalau misalnya juga tidak ada respon, baru nanti dilaporkan ke kepala program studinya gitu. Ke ibu. Ternyata Kak Prodinya yang slow respon. Chat aja terus saya kalau misalnya saya slow respon. Karena kan ini keluhan dosen ya. Tidak mungkin kita selalu fast respon untuk merespon teman-teman mahasiswa. Kita bakal fast respon jika dalam keadaan senggang. Kalau misalnya slow respon, ada dua kemungkinan. Yang pertama, chatnya tenggelam. Yang kedua, lagi sibuk gitu. Kalau fast respon langsung membalas, berarti lagi pegang HP atau kamu lagi dalam prioritas untuk dibalas chatnya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya dosen lupa balas atau nggak pernah balas, chat aja lagi. Tapi dengan kalimat yang Assalamualaikum Ibu atau Bapak, saya Nisa gitu. Bla 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 bla. Ingin bimbingan skripsi. Kapannya kiranya kamu kopas aja yang di atas. Paste lagi. Soalnya saya dulu juga pernah dosen saya tidak merespon. Yang di atas itu saya copy, saya paste lagi, saya kirim lagi ke dosennya. Kalau misalnya dua itu udah nggak mempan, datengin langsung ke kampusnya, temuin bapak atau ibunya langsung ke ruangannya. Gitu, kita kemarin kita kejar dosennya. Kalau dari WA nggak bales, langsung datengin ketemu dosen. langsung. Tapi kayaknya yang janjian ini baru tahun-tahun ini deh. Soalnya dulu waktu saya ya, mungkin kelihatan kali ya beda generasinya. Kalau saya dulu itu bimbingan langsung datang ke dosennya gitu misalnya, atau dosennya itu buka waktu bimbingan. Oh, kalau misalnya mau bimbingan saya di hari Selasa dan Jumat, jadi nggak ada lagi kita ngechat dosennya, datang langsung di Selasa dari rentan waktu jam 9 sampai jam 12 misalnya. Lewat dari jam 12 maka tidak ada lagi terima bimbingan. Jadi kalau misalnya mau bimbingan di hari Selasa dan Jumat. Saya dulu gitu. Itu yang S1. Yang S2 itu saya ngechat dosennya dulu. Itu kalau S2 itu lebih gimana ya? Lebih agak sedikit diprioritaskan tapi tidak seprioritas yang S1. Gimana ya ngejelasinnya? Aksesnya lebih mudah, cuman agak sulit. Ya lebih mudah sedikit lah dibandingkan S1 untuk menghubungi dosennya. Tapi tetap harus didatangin juga kalau misalnya dosennya slow respon. Tapi alhamdulillah dosen-dosen pembimbing saya dulu fast respon semua. Berarti pas nanti pas masuk kuliah, itu nanti ada buku panduannya nggak, Bu? Buku panduan ada, tinggal di-download di website UMPR, buka Fakultas Visipol. Nanti di situ ada apa sih namanya, rubrik ya. Rubrik nanti pilih aja download gitu. Ada panduan skripsi di website. Ada sosialisasinya nggak sih, Bu? Itu? Sosialisasi nanti kalau misalnya banyak yang belum paham, akan kita adakan sosialisasi. Tapi sejauh ini mungkin sosialisasi dari prodi masing-masing via grup WhatsApp atau nanti dari dosen pembimbingnya masing-masing gitu. Sosialisasinya. Selain ilmu komunikasi, kamu dulu kenapa pengen masuk ilmu komunikasi? Kalau misalnya nggak begitu berani ngomong depan umum, kenapa pengen ilmu komunikasi? Yang keluar dari zona saya, Bu. Oke. Karena kan introvert. Kalau misalnya saya nge-stuck di situ, susah juga nanti ke depannya gimana. Gitu. Karena kalau di ilmu komunikasi pasti difasilitasi, diajarin public speaking, terus diajarin gimana tampil percaya di depan umum. Ya banyak pokoknya, Bu. Ada ketakutan nggak sih dulu? Maba, Bu. Apalagi orang-orangnya nggak saya kenal, Bu. Tapi ada temen akhirnya kan. Kalau presentasi di depan kelas gitu awal-awal gugup nggak? Gugup banget, Bu. Atau kamu nyuruh teman-temanmu yang kelihatan ngomong terus itu yang presentasi? Atau kalian gantian dulu? Gimana tuh? Pas presentasi depan kelas kan biasanya ada tugas presentasi tuh dari dosen-dosen. Kalian kelompoknya itu yang ngomong gantian atau ada satu perwakilannya aja yang jadi
penyampainya? Perwakilan aja itu. Perwakilan ya. Kami diem-diem aja. Nah itu harusnya kalian belajar pas presentasi itu gantian biar semuanya ngomong. Jadi ada pengalaman semuanya gitu. Tapi setelah menjalani bertahun-tahun. Ya, berapa tahun jadi sudah? Semester berapa? Ketahuan semesternya. Semester 7 mau tugas akhir ya. Selama 7 semester ini pengalaman yang paling berkesan menurutmu di prodi ilmu komunikasi gimana? Yang paling berkesan ya itu sih Bu. Apa mata kuliahnya tuh diajarin. Cara gimana berkomunikasi, percaya diri itu yang paling berkesan. Apalagi ketemu teman-teman yang alhamdulillah baik, nggak dibully, maksudnya ada punya teman gitu. Dan juga dosen-dosennya juga Bu, baik-baik banget. Ya, baik-baik banget ya. Ada yang killer nggak sih? Nggak ada kan? Aman, baik banget semuanya. Testimoni. Mata kuliah favorit kamu apa? Nggak favorit. Ada. Mata kuliah saya aja lah. Mata kuliah favorit. Semuanya sih Bu. Yang paling kamu kalau misalnya masuk kelas itu happy banget dan gak kerasa waktunya udah kelar, mata kuliah apa? Ini Bu, waktu praktikum yang 1 tuh, praktikum semester 5 itu kan langsung praktek beneran Bu. Jadi kerasa banget. Oke, berarti lebih ke prakteknya ya. Iya. Jadi itu mata kuliah favoritnya. Kalau yang lain, yang secara teoritis ilmunya ini yang budaya Dayak nih Bu. Komunikasi budaya Dayak. Diajarin apa aja sih itu budaya bahasa, Dayak? kosakata bahasa Dayak. Udah mata kuliah tapi masih belum paham. Ya. Bahasanya. Ya bahasanya belum paham. Jadi tuh tapi seru Bu. Bahasanya tuh kayak unik-unik gitu. Ada yang masih ingat nggak yang uniknya gimana? Bahasa apa? Lupa Bu. Kan salamnya Dayak apa? Adil Katalino. Bacuramin Kasuruga. Bahasa Kajubata. Harus. Ini tapnya kemana-mana Bu. Itu kan bahasa Dayak tuh. Nah itu kan salah satunya. Belajarlah bahasa Dayak. Pergi kalau misalnya kita tinggal di kota Palangkaraya tapi nggak bisa bahasa Dayak. Berapa tahun Ibu belajar bahasa Dayak? Secara otodidak kan? Dari lahir sih. Secara otodidak karena ibu saya orang Dayak. Jadi kan sehari-hari denger ibu ngomong sama ibunya bahasa Dayak. Sama waktu SD dulu kan kita ada muatan lokal. Iya. Muatan lokalnya kan bahasa Dayak. Otomatis selama 6 tahun ya kalau nggak salah itu belajar bahasa Dayak. Jadi bisalah. Terus didukung dengan lingkungan ada keluarga yang bahasa Dayak. Jadi bisalah sedikit-sedikit. Setidaknya logatnya lah. Kemana kamu tadi ya? Masukkan logatnya. Berarti di lingkungan Ibu tuh orang Dayak semua kan Bu? Enggak semua sih. Kalau dari ibu ada orang Dayak. Asli Dayak. Kalau dari bapak itu Banjar, jadi kombinasi Kalimantan. Nah saya nih Bu, ibu saya ini orang Dayak juga Bu. Sering ngobrol sama adik-adiknya gitu. Cuman saya ini cuman paham artinya tapi nggak bisa ngomongnya. Kalau misalnya ngomong kamu paham tapi ngebalikinnya nggak paham gitu. Pakai Google itu aja. Langsung kamu sebahasa di Google gitu kan. Paling sering kamu dengar kata-kata apa? Misalnya kumanerai. Jadi kuman, ando tuh. Ya, jadi kumanerai gitu kan. Tuh kumanerai. Ada contekan. Enggak apa-apa. Ada contekan tuh teman-teman. Target Ibu untuk kedepannya mau ngapain aja di luar kerjaan ataupun di lingkungan kampus? Target ya. Target untuk saat ini di luar kampus apa ya? Banyak sih sebenarnya beberapa list yang ingin dicapai. Salah satunya tadi ditanyain S3, salah satu. Yang kedua, membangun rumah yang ada tangganya. Rumah tangga maksudnya. Iya. Kamu tuh ngejokes. Aku gak nyampe. Aku gak paham. Pikiran rumah garingnya bener. Nah itu. Terus 2 itu aja sih yang besar. Kalau yang kecil-kecilnya itu masih misalnya pengen sehari aja, ini nggak bagus untuk ditiru sih. Sehari pengen gak ngapa-ngapain gitu kan, cuman rebahan gitu, nggak bagus, jangan ditiru ya. Kan setelah seminggu kerja pengen sehari aja nggak ada ngapa-ngapain. Iya gak apa-apa sih. Terus, wajar liburan. Iya, me time. Kamu me time-nya apa aja? Banyak kan? Iya banyak Bu, me time. Gitu. Jangan kalian pikir jalan-jalan gitu. Healing. Iya itu healing. Targetnya selain 2 tadi, prioritas 2 itu, target selanjutnya adalah jalan-jalan.
Oh, terakhir nih yang paling mulia umroh. Nah, Woi, semoga secepatnya Bu. Amin. Masya Allah, amin. Doain ya dapat Ya. hadiah umroh gitu. Entah dari mana. Rezeki kan kita nggak ada yang tahu Iya, ya. betul. Nah, itu. Kalau kamu targetnya gimana sebagai mahasiswa? Mahasiswa pengen pertama lulus secepatnya. Terus kedua pengen kalau sudah lulus kuliah pengen cepet cari kerja. Mau kerja di mana? Kan Nah, nih itu. mahasiswa komunikasi nih, ada kepikiran gak sih pengen jadi wartawan, PR, fotografer, atau bidang lainnya? Atau kamu pengen CPNS? Ikut CPNS kan Itu ada lagi kepikiran Bu booming pengen kan CPNS. jadi PNS tuh Bu. Pengen sih kalau misalnya ada rezeki di PNS mungkin boleh lah. Mencoba PNS. semua Ya, jalur mencoba yang semua. bisa ya. Tapi pernah gak sih kepikiran kamu kerjanya di luar prodi ilmu komunikasi atau serezekinya aja deh dapat apa gitu? Kalau bisa di bidang ilmu komunikasi sih Bu, biar ilmunya terus nyampe Teraplikasikan. iya terus dipraktekkan pas cari kerja itu. Iya benar penting sih itu ya. Karena kan sebagai evaluasi kita adalah bagaimana lulusan itu juga nanti bidang kerjanya sesuai dengan prodinya Iya. itu gitu kan. Kalau misalnya tidak sesuai ada masalah di mana nih gitu kan. Saran Ibu gimana Bu? Kalau buat saya Saran buat mendapat pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmu komunikasi. ilmu komunikasi. Pertama, kamu cari dulu peluangnya. Ada lowongan di mana aja. Misalnya antara open recruitment part time gitu kan. Bisa kan freelance misalnya jadi host di podcast gitu setiap hari Jumat misalnya, itu kan salah satu peluang. Kan di antara udah magang nih, berarti kan ada relasinya. Itu yang pertama, dicari peluangnya dulu. Nah, peluang udah ada. Kedua, tentuin dulu kamu minatnya mau ke arah mana. Jurnalistik kah, public relation kah, atau kamu suka desain kah, atau kamu lebih suka fotografer, videografer. Itu tentuin dulu kamu minatnya suka apa, atau kamu lebih suka yang bagian administratif banget gitu. Itu yang kedua. Apa tadi? Peluang, minat, kesempatan. Lalu yang ketiga apa? Yang keempat, doa orang tua. Oh iya pasti itu. Doa orang tua paling manjur. Iya, jangan lupa itu sih. Sama cari aja info-info loker yang ada gitu. Jangan menyerah juga sih. Kalau misalnya ternyata semua peluang nggak ada, kita sendiri yang menciptakan peluang itu. Jadi konten kreator tadi ya Bu. Mudah sih yang ngomong ya. Iya. Semoga aplikasinya tidak sesusah kita ngomonginnya. Kalau kalau untuk di Palangkaraya kira-kira peluang yang besar apa Bu kerjaan di bagian komunikasi? Palangkaraya banyak sih. Dari media dulu. Media kan otomatis pasti ada yang buka open recruitment untuk wartawan. Kemarin saya dapat informasi open recruitment buat media lokal. Itu saya lupa nih medianya apa. Itu yang pertama. Kedua, beberapa ada kemarin saya dapat juga jadi admin sosial media. Kita kan juga ada mata kuliah untuk ngelola admin sosial media itu. Iya. Nah, yang ketiga apa ya? Freelance videographer, fotografer yang benar-benar kan kita ada mata kuliah fotografer dan kamera dan fotografi. Itu kan ilmunya bisa teman-teman kembangkan. Jadi teman-teman yang buka jasa foto gitu kan. Karena kan tapi nggak tahu ya kalau misalnya pasarnya di Palangkaraya foto jasa fotografer itu kayaknya udah banyak ya. Ya, banyak. Sudah banyak yang bagus-bagus juga. Nah, teman-teman bisa lah bersaing di situ. Kalau misalnya peluangnya dari situ, media lokal bisa, fotografer bisa, videografer juga bisa. Tapi balik lagi ke skill teman-teman dan minatnya apa. Lalu yang keempat CPNS itu bismillah ya bisa. Kalau Palangkaraya mungkin misalnya peluangnya nggak dapet, ya kibarkan aja sayap di luar Palangkaraya, tapi masih dalam ruang lingkup Provinsi Kalimantan Tengah. Gitu. Itu pendaftaran PNS itu tahun depan masih dibuka lagi Kak Bu? Nah itu saya nggak tahu ya, saya bukan bagian kementerian. Tapi biasanya PNS itu setiap tahun ada, apalagi kan ini nanti ganti presiden kan ya. Iya. Menteri Pendidikan juga ganti otomatis semua kabinet itu, semua apa sih namanya pejabat-pejabatnya ganti kan. Nah kita nggak tahu nanti peraturan tahun depan seperti apa gitu. Udah siapin aja tadi opsi-opsi yang lainnya. Kalau misalnya nggak bisa daftar
PNS kan masih ada perusahaan swasta lainnya gitu. Peluangnya insya Allah banyak. Jangan lupa berdoa dan usaha. Berdoa aja nggak cukup, tapi juga diiringin dengan ikhtiar. Tepuk tangan. Pastinya doa orang tua itu. Iya, doa orang tua. Iya. Itu kameramen tuh bilang 40 menit. Ya. Betul. Gimana lagi? Mau Ini nanya terakhir, apa Bu. lagi? Satu lagi nggak apa-apa kan? Boleh. 1,5 nggak apa-apa. Nih, ada buat harapan dan pesannya, Bu. Nah, harapan ke depannya untuk ilmu komunikasi dan pesan untuk calon mahasiswa baru yang tertarik bergabung di ilmu komunikasi beserta mahasiswa akhir yang sedang menghadapi tugas akhirnya nih, Bu. Pesannya gimana? Kamu kayak satu pertanyaan tapi ada anaknya esai. Jelaskan, sebutkan, dan kenapa gitu kan. Pasti kalian uas kayak gitu kan. Jelaskan, sebutkan, contohkan. Nah, Iya, ada anaknya berarti. mirip. Tapi kan itu hemat soal ya. Iya. Jadi yang pertama tadi harapannya semoga prodi ilmu komunikasi akreditasinya unggul yang pertama. Amin. Ya Allah. Amin. Amin. Doanya ya, mohon doanya. Amin, ya Rabbal. Terus yang kedua, mahasiswanya semakin banyak meningkat setiap tahunnya. Enggak hanya mahasiswanya meningkat, yang kedua adalah kualitasnya juga meningkat dan mahasiswa lulusan prodi ilmu komunikasi dapat kerja sesuai dengan bidang Amin. ilmunya. Itu harapan dan doa ya. Ya. Terus apalagi tadi untuk mahasiswa akhir ya. Ya. Untuk mahasiswa akhir diharapkan teman-teman lulus tepat waktu, kalau bisa 3,5 tahun, maksimal 4 tahun gitu kan, biar nggak jadi donatur tetap kampus. Tapi ada sih waktunya, maksimal kan 7 tahun. Janganlah gunakan 7 tahun itu, nanti kalian sedih, teman kalian udah lulus, kalian belum lulus, menangis ntar di pojokan. Ditinggal, udah soalnya lulus saya duluan. dulu gitu, teman saya udah lulus, saya belum lulus gitu kan, sedihnya tuh sampai sekarang gitu kalau inget. Ya ditinggal karena nggak bisa barengan. Gak bisa wisuda bareng gitu ya. Jadi diharapkan lulus tepat waktu. Jangan lupa sering-sering ke perpus untuk mahasiswa tugas akhir semester akhir. Karena kan di perpustakaan banyak referensi yang bisa dibaca, buku-bukunya. Kalau misalnya di perpustakaan kampus bukunya belum lengkap, bisa ke perpustakaan daerah Kota Palangkaraya, tahu kan ya? Iya, tahu. Nah, di situ juga bisa baca. Kalau misalnya di buku juga kurang, kan kita ada teknologi yang canggih di Google. Scholar Cendekia, carilah jurnal di situ. Jadi aja Google Cendekia, tulis tema yang kamu pengen lihat. Misalnya komunikasi organisasi di antara, manajemen media antara. Nah, itu udah jadi satu tema besar gitu. Itulah yang dicari nanti. Gitu. Ya sudah. Terjawab pertanyaan esai dan anak-anaknya. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih ya Nisa. Semoga sukses nih, Amin, sebagian ya dari Rabbal doa. alamin. Habis ini magang dapat bekal yang bermanfaat, lulus sesuai dengan bidang kerja, Amin. mewakili teman-teman yang lain gitu. Lulusnya tepat waktu. Amin, Bu. Amin. Ini kameramennya juga mau didoakan, Bu. Didoakan lulus tepat waktu juga ya. Ya kan saya juga mahasiswa ya, Bu. Iya, sama nilainya kan memuaskan. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu tadi. Demikian podcast Bara Kalteng hari ini. Terima kasih untuk Ibu telah hadir. Walaupun di luar hujan-hujan ya, Bu. Iya, hujan banget. Tapi Ibu sudah menyempatkan waktu hadir di sini. Makasih Tidak banget. ada halangan karena hujan gitu kan. Wes. Cuman hujan air ini nggak apa-apa kan, daripada hujan batu kesakitan. Iya, nanti bocor kepala. Kayaknya saya nggak cocok jadi stand up ya, karena jokesnya garing-garing semua. Kamu tahu garing gak sih? Tahu, Bu. Apa? Garing itu yang orang nggak bisa bangun itu kan ya, sakit. Itu sakit. Aduh, Bu. Udah lah, tutup aja Nes. Aduh, nggak sakit ya, Bu. Maaf. Oke. Oke, itu sudah, Bu. Udah. Bye bye, makasih. Baik, belum. Sekian teman-teman Bara Kalteng, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Ya. Tuh iye, surah bara antara Kalteng.